Rendang, hidangan yang dikenal memiliki proses masak yang kompleks secara bumbu dan membutuhkan waktu pengolahan lama. Di Tanah Minang, rendang memiliki jenis yang amat banyak. Setiap daerah memiliki rendang yang khas. Rendang sendiri dalam tradisi Minang adalah sebuah makanan dengan tradisi tertinggi yang harus ada dalam upacara adat. Kebiasaan merantau orang Minang membuat rendang terkenal di Nusantara. Di perjalanan jauh, rendang bisa menjadi bekal andalan, sekaligus pengobat rindu kampung halaman. Rendang juga telah menjadi populer di luar negeri. Salah satu yang berjasa mengenalkannya adalah pakar kuliner Nusantara William Wongso. Meski rendang diakui sebagai salah satu makanan terenak di dunia, tapi tak banyak yang tahu bahwa makanan khas Minang ini berasal dari Indonesia. Bahkan negeri kita nyaris tak diperhitungkan dalam peta kuliner dunia. Memang tak semua orang pandai mengolah rendang. Untuk memasaknya saja butuh waktu berjam-jam lamanya. Membeli rendang jadi bagi sebagian orang akhirnya jadi solusi. Dengan beragam cara, banyak produsen yang membuat rendang menjadi bekal praktis dan tahan lama. Bahkan hal ini pun dilakukan oleh William Wongso. Rendang kemasan memudahkannya mengenalkan rasa asli masakan ini ke seluruh dunia. Tiap tempat tuh beda, bumbunya belum tentu sama, ya toh. Kalau sampai misalnya di Amerika nggak dapat cabai merah gitu, apa gantinya? Ya saya bisa diganti dengan paprika, tapi pedasnya dari mana? Saya ngambil dari jalapeno. Berbagai usaha pun dilakukan William untuk membuat rendang semakin tahan lama. Salah satunya dengan teknologi alat-alat modern. Dalam setiap festival makanan yang ia gelar, William selalu menyajikan rendang sebagai menu wajib. Ia sendiri menamai rendang asal Indonesia dengan sebutan rendang Padang. Jadi saya penasaran aja, dan memang sering terbukti dalam ajang kuliner internasional kalau kita ikut, Indonesia itu tidak pernah terbelakang. Indonesia itu selalu mendapat perhatian favorit. Di pasar dalam negeri, Reno Andamsuri menjadi salah satu pengusaha yang menggeluti dunia rendang kemasan. Nilai-nilai orisinalitas sebisa mungkin dilakukannya untuk mempertahankan cita rasa. Jadi ini dia nih yang namanya marandang atau proses menihilkan air. Jadi kita harus ngaduk-ngaduk nih kurang lebih sekitar 8 jam. Jadi kebayang dong gimana kalau kita harus ngaduk selama 8 jam. Lama rasanya. Reno masih memanfaatkan tungku dan kayu bakar untuk memasak rendang. Ini adalah salah satu cara menghasilkan rendang yang awet dan tahan lama. Sumatera Barat masih menggunakan kayu. Saya aplikasikan di sini dengan kayu. Walaupun di Sumatera Barat itu menggunakan rata-rata adalah pohon kayu manis. Karena di sini sulit mendapatkan kayu manis, tapi paling tidak saya mencoba menggunakan kayu bakar. Reno sejak tahun 2004 membuat rendang di Jakarta. Ia bahkan telah menulis beberapa buku tentang rendang, salah satunya buku yang berjudul Rendang Traveler. Ia tulis setelah 2 bulan melakukan riset di Sumatera Barat. Filosofinya ada kesabaran di sana, ada nilai-nilai kesabaran, ada nilai-nilai kebersamaan, ada nilai-nilai keteraturan. Artinya step-stepnya nggak akan bisa dilompati gitu. Stage-nya membuat rendang itu kan dari mulai gulai, kalio sampai menjadi rendang. Kalau apinya akan terlalu besar, nggak akan jadi rendang yang baik. Kalau apinya terlalu kecil, prosesnya akan lama. Kalau mengaduknya juga tidak sabar, hancur rendangnya. Di tengah kehidupan masyarakat modern yang serba praktis dan berjalan cepat, kerinduan akan masakan tradisional ternyata masih melekat. Dan rendang menjadi salah satu simbol tradisi kuliner yang hingga kini dapat terus bertahan. Mau makan rendang, nggak perlu jauh-jauh ke rumah makan Padang karena kini sudah ada rendang kemasan. Terlebih lagi ditambah dengan teknologi vakum bisa membuat rendang kemasan bertahan hingga 3 bulan. Jadi rendang kemasan bisa jadi alternatif pilihan bekal bepergian. Vicky Fitriani, Bambang Adi melaporkan untuk NET.